Bos Lu udah punya tunangan masih main-main juga. Benar-benar pria brengsek. Ya sudahlah, lagi pula aku cuma asisten kecil. Ini mau beli yang mana? Apa yang terjadi? Nggak nyangka bos Lu yang biasanya orangnya sangat disiplin. Di balik layar begitu berantakan, pintu dibiarkan terbuka. Bos Lu, barang yang kamu minta sudah kubawa. Bos Lu, aku masuk ya? Bos Lu, orangnya mana? Barang yang kamu suruh aku beli mau ditaruh di mana? Lecheng, kenapa kamu di sini? Luli, kamu bajingan. Lecheng, dengerin penjelasanku. Luli, kamu masih punya hati nggak sih? Dia itu tunangan pamamu Lu Jinnian. Shen Lecheng, kamu berani-beraninya mukul aku. Kalau bukan aku yang memperkenalkanmu ke pamanku jadi asisten, kamu masih jualan minuman di bar. Luli, mulai sekarang kita putus hubungan. Kalian berdua yang manis ini nggak akan berakhir baik. Lu Jinnian, kamu sengaja mengarahkan aku ke sana ya? Tunanganmu menggoda tunanganku. Aku baik hati membongkar mereka. Kenapa nggak suka? Aku berterima kasih sama kamu bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Keponakanmu selingkuh sama tunanganmu. Kesukaanmu ini unik juga ya. Mulutmu tajam sekali. Ini yang kamu suruh aku beli 49. Jangan lupa transfer uangnya ke aku. Tunggu. Ukuran sedang. Ini kamu beli buat siapa? Kamu kira aku Luli ya? Aku nggak tahu ukuranmu. Udah beli ya udah. Mending. Kamu mau ngapain? Nona Shen gak tahan bercanda ya? Aku cuma bercanda kok. Ngomong-ngomong, ini aku pakai ukuran besar. Ada hubungannya sama aku apa? Luli, Lu Jinnian, kalian sekeluarga. Aku nggak mau melayani lagi bos Lu, aku mau resign. Resign. Benar, aku tidak ingin berhutang apapun pada keluarga Lu. Gajimu adalah hasil kerjamu sendiri. Kamu tidak berhutang apapun pada keluarga Lu. Lagi pula mereka sudah seperti ini. Kamu rela. Kamu ingin membalas dendam pada mereka. Sama-sama korban perselingkuhan, lebih baik kita menikah. Sial, impulsif memang setan. Jika ayah tahu kerja kerasnya, setengah hidup membangun kerajaan Jiang akan dibagi dua oleh pria tua ini. Dia pasti akan membunuhku. Jangan bilang kamu masih memikirkan Luli. Siapa yang memikirkan bajingan itu? Aku Shen Lecheng tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Mulai sekarang kamu adalah suamiku. Tenang, aku akan memberimu semua ritual yang dimiliki gadis lain. Sekarang tidak perlu bicara tentang ritual. Bisakah kita menikah diam-diam untuk sementara waktu? Apa artinya menikah diam-diam? Jika aku Lu Jinnian menikah meski tidak menggemparkan seluruh kota, paling tidak boleh sembunyi-sembunyi. Bos, aku belum memikirkan bagaimana cara memberitahu ayahku. Jadi menikah diam-diam. Sebentar saja boleh. Baik, aku beri kamu 3 bulan.
3 bulan kemudian aku akan memberitahu seluruh kota. Kamu adalah istriku Jinian. Sepakat. 3 bulan. Pasti bisa memikirkan cara untuk meyakinkan ayahku. Kamu tinggal di mana malam ini pindah ke sini? Tidak perlu. Barangku sedikit, hanya 1 koper. Bukankah kamu masih ada rapat siang ini? Cepat kembali. Password rumah kamu sudah tahu. Presdir, barang yang kamu minta sudah siap. Meski kita menikah agak terburu-buru, tapi Shen Lecheng, aku masih ingin bertanya padamu. Apa kamu mau menikah denganku? Kapan kamu menyiapkan ini? Nyonya Presdir sudah memerintahkan. Sebelum kalian datang ke kantor catatan sipil. Memanggil Nyonya dengan baik, bonus akhir tahun 2 kali lipat. Terima kasih Presdir, terima kasih Nyonya. Terima kasih. Aku akan kembali ke perusahaan jika ada apa-apa telepon. Kamu di sini, aku mencari kamu seharian, kenapa tidak mengangkat teleponku? Luli, kita sudah putus. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku jijik sama kamu. Lecheng, dengar penjelasanku. Aku salah memukulmu kemarin. Tapi ini, semua agar keluarga Sang bisa membantuku mendapatkan proyek SD Group. Kalau Sang Donghan bersama pamanku, aku tidak akan punya posisi di keluarga Lu. Jadi kamu tidak tahu malu. Dan tidur dengan calon bibi kamu. Aku suka sama kamu. Lihat baik-baik, aku sudah menikah. Ini beli di pasar loak mana? Tidak lebih dari 200.000 Shen Lecheng, kamu tahu diri dong. Sekarang siapa lagi yang berani menikahimu selain aku? Kamu pikir kamu anak orang kaya? Aku anak orang kaya atau bukan kamu akan tahu nanti. Tapi sekarang aku tidak ada waktu buang-buang waktu dengan sampah sepertimu. Pergi. Kamu ngapain? Lepaskan. Shen Lecheng, cincin sebesar apapun aku bisa kasih. Tapi ada dokumen di kantor pamanku. Kamu curikan untukku. Cincin sebesar apapun aku kasih. Mimpi. Kamu nakal, tunggu saja. Youyan, cari desainer terbaik internasional. Buatkan gaun pengantin dan perhiasan untuk istri. Dipakai 3 bulan lagi. Apa serius sama istri? Jelas. Haruskah kasih tahu identitas aslinya? Tunggu sampai aku selesai urus keluarga Lu. Presiden perusahaan kecil, seperti Shengtian Group. Tidak layak kamu buang-buang waktu, sudah hitung belum? Kalau tidak ada kamu di grup, 1 bulan bisa rugi miliaran. Kamu pikir aku tidak tahu? Tapi Shengtian perusahaan yang didirikan ibuku, ada jerih payahnya. Aku ingin ibuku. Di atas sana melihat Shengtian berkembang. Paman, aku mau kamu segera pecat Shen Lecheng. Kamu pikir ini tempat penampungan? Kamu mau pecat siapa saja? Paman, aku keponakanmu. Perlukah karena orang lain bikin aku malu? Kamu sendiri tidak punya muka. Masih takut dengan rasa malu yang kuberikan padamu. Apa maksudmu? Bulan lalu kamu diam-diam mengambil 20 juta dari keuangan. Aku tidak peduli untuk apa kamu gunakan. Bulan ini segera kembalikan. Kurang 1 sen pun aku akan membuatmu mendekam di penjara, dengar tidak? Ya. Bos Lu, kenapa tadi di dalam ada suara berisik? Apa kalian bertengkar? Kamu khawatir dengan mantan pacarmu. Aku khawatir sama dia, jangan bikin aku jijik. Kopi kamu, maaf. Kenapa tidak dilap? Mungkin kamu sendiri yang melakukannya. Kalian sedang apa? Ayah, kenapa kamu datang?
Satu adalah anakku. Satu adalah menantuku. Waktu Luli bilang aku tidak percaya. Begitu berani kalian. Ayah kakek. Semua indikator kesehatan kakek normal. Hanya perlu istirahat yang cukup sehari-hari. Terima kasih Dr. Zhang. Bagaimana aku tidak bisa emosi kamu memecat Shen Lecheng? Perasaanku jadi lebih baik. Ayah, urusanku jangan terlalu dipikirkan. Karena sekarang tidak ada masalah kesehatan, aku akan pergi dulu. Kamu kembali. Kembali. Bagaimana kakek, apa kata dokter? Tidak apa-apa, penyakit lama. Bagaimana kalau aku mengundurkan diri? Jangan sampai aku mempengaruhi hubungan kalian berdua. Tidak ada hubungannya denganmu, jangan terlalu banyak pikiran. Kalau begitu aku pindah departemen. Aku rasa departemen penjualan cukup bagus. Tidak bisa, departemen penjualan terlalu melelahkan. Aku tidak tega. Aku tidak takut lelah. Dan kamu yang bergerak di bidang properti. Departemen terpenting adalah departemen penjualan. Bagaimana jika ada hama? Aku akan menangkapnya, anggap saja aku sedang inspeksi incognito. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Berikan padanya. Ini adalah data penjualan dari Shengtian Property. Hafalkan sebelum pulang. Sebanyak ini. Kalau kebanyakannya keluar aja. Sana jadi tukang sapu jalanan, gak perlu hafal data. Kamu. Ada tes karyawan baru 30 hari. Kalau gak bisa capai target penjualan 6 juta, ya keluar aja. 6 juta. Kenapa baru datang udah bikin marah Pak Zhang? Gimana ceritanya? 6 juta itu artinya jual 3 rumah. Dulu kita baru datang jual 1 rumah aja cukup. Pak Zhang itu adik ipar direktur utama kita. Kamu hati-hati aja ke depannya. Direktur siapa? Direktur utama Shengtian Real Estate Lu Jinyan. Kok aku gak tahu dia punya adik? Hari ini Shen Lecheng ada acara tim. Kita yang kerja di sales harus bisa minum. Kalau gak bisa minum mending keluar aja dari sales. Zhang Xinlan jelas-jelas mau usilin kamu gimana bisa minum. Cuma bisa minum 1 botol. Mending kamu cepat-cepat minta cuti. Gak terus minum. Hebat banget. Ayo. Kalian siapa? Kalian mau apa? Bawa dia. Lepasin aku. Bukan udah aku bilang ya, jangan terang-terangan cari aku. Gimana kalau ketahuan? Ini perintah ketua. Dia lagi marah, kamu hati-hati aja. Gawat, jangan-jangan Bapak tahu. Aku sama Lu Jinyan udah nikah. Shen Lecheng. Bapak kenapa marah-marah? Siapa yang bikin marah? Aku yang ajarin. Serius dong, aku kasih tahu ya. Aku udah atur jodoh buat kamu. Jodoh? Apa jodoh? Dia itu direktur utama East Asia Group. Perusahaan top dunia. Kekuatannya di atas ST Group kita. Bapak kok bisa atur orang? Bahkan Bapak aja belum pernah ketemu buat aku jodohin. Gimana kalau dia cacat? Bapak gila ya? Aku udah selidiki, dia tampan. Cuma orangnya rendah hati, kamu jangan ngomong sembarangan. Aku nggak mau ikut kencan buta. Shen Lecheng. Kamu adalah satu-satunya penerus grup ST. Warisan sebesar ini, kamu nggak cari orang yang kompeten dan bisa diandalkan. Gimana kamu nanti? Ayah. Dari level bawah pelan-pelan naik. Aku bisa mandiri, nggak perlu bergantung sama pria. Ayah. Kasih aku kesempatan dong. Tiga bulan kalau kamu bisa tunjukin hasil. Baru kita bahas soal kencan buta. Kalau nggak langsung pulang dan nikah.
Ini kasih 3 bulan itu kasih 3 bulan. Bikin aku mati aja deh. Ada lagi itu bos grup Asia Timur. Jelek amat sampai nggak ada yang mau nikahin harus ikut kencan buta. Lecheng kemarin kenapa sih? Bikin aku kaget katanya kamu utang rentenir. Diculik orang. Nggak ada itu. Kemarin aku main tantangan sama teman. Main tantangan atau bikin masalah sama orangnya? Lo gila ya? Di belakang orang ngomong bikin aku kaget. Lo bilang aku gila lo ini. Supervisor ada orang asing datang. Ngomong panjang lebar kayak mau beli rumah. Tapi kita nggak ngerti dia ngomong apa. Payah waktu rekrut kalian. Bukannya udah lulus level 6 ya? Tapi orang asing itu nggak ngomong bahasa Inggris. Kayaknya bahasa Perancis. Bahasa Perancis siapa yang bisa? Bahasa Inggris masih oke, bahasa Perancis siapa yang bisa? Siapa yang bisa negoin deal ini? Aku tambahin bonus 5.000 yuan. Serius nih? Omongan aku nggak pernah ditarik lagi. Oke deh, tamu ini aku yang tangani. Shen Lecheng, kamu bisa bahasa Perancis? Bisa ngomong doang. Lo pikir cuma gerak-gerak tangan bisa deal? Aku bisa kasih deal ini ke kamu. Tapi kalau gagal, lo langsung keluar dari divisi penjualan. Tenang aja kamu MAH. Siapkan uang 5.000 kamu. Wah, Lecheng hebat banget. Bisa bahasa Prancis juga. Kayaknya deal ini bakal jadi yuk. Panggil dia ke sini oke. Ada apa? Ada aturan tidak tertulis di departemen penjualan kami. Karyawan baru harus mentraktir semua orang minum teh susu. Sebagai tanda hormat pada senior. Oke, tunggu aku selesai dulu nanti aku beli. Kamu pikir kamu siapa sampai semua orang harus nunggu kamu langsung pergi? Kalian minum teh susu aja nggak ada waktu buat nunggu ya? Aku masih ada tamu yang nunggu. Kamu bisa minta tamu istirahat dulu. Belanja teh susu butuh waktu berapa lama sih? Shen Lecheng, kamu serius mau bertahan di departemen penjualan? Ya sudah, beli aja. Kalau tamu nggak sabar jangan salahin aku. Shen Lecheng, kamu payah ya? Belanja teh susu lama banget, tamu udah nggak sabar. Zhang Xinlan, kamu sengaja bikin aku jatuh. Siapa yang lihat? Aku nggak lihat. Dia jatuh sendiri kali. Aku lihat. Presdir, kenapa Anda datang? Kalau aku nggak datang mana tahu, kamu seenaknya aja di departemen penjualan. Aku nggak sengaja. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Shen Lecheng sama Presdir ada hubungan apa ya? Nggak tahu, Presdir baik banget sama dia. Jangan-jangan hubungan khusus. Diam, kalian dipekerjakan buat bergosip ya. Lecheng, nggak baik, tamu tadi mau tanda tangan kontrak sama orang lain. Apa? Katanya kamu bakal bikin tamu nunggu aku. Tamu nggak sabar, aku bisa apa? Deal ini kan aku yang nego. Aturan perusahaan. Tamu akhirnya tanda tangan sama siapa? Deal itu jadi miliknya. Presdir ada, aku nggak bisa pilih kasih. Kamu. Supervisor si bule itu nggak mau tanda tangan kontrak. Nggak tahu mau apa, cuma geleng-geleng. Ada apa? Supervisor Zhang, kamu bilang tadi, kontrak siapa yang tanda tangan deal itu jadi miliknya. Terima kasih. Manajer Zhang. Maaf sudah mengecewakanmu. Pelanggan akhirnya menandatangani kontrak denganku. Silakan laksanakan. Janji hadiah pribadimu 5.000 yuan ya.
Manajer Zhang benar-benar pemimpin yang baik. Tahu mengeluarkan uang sendiri untuk memberi hadiah kepada karyawan berprestasi. Direktur saya. Hanya berharap kinerja departemen penjualan bisa lebih baik. Mengerti. Terima kasih atas hadiahnya, manajer. Kamu sebelumnya merebut pelanggan karyawan, juga demi kinerja departemen penjualan. Saya Mengurangi semua bonus akhir tahunmu, mengembalikan semua pesanan yang kamu rebut. Semua uang dikembalikan ke tangan karyawan yang bersangkutan. Diumumkan kritik di seluruh perusahaan. Apa yang dilihat semua kembali bekerja. Manajer Zhang, ini masih ada 200 yuan. Apa 200 yuan? Kamu baru saja membuatku tersandung. Susu teh yang kubeli untuk rekan-rekan tumpah semuanya. Itu 200 yuan loh, kamu tidak akan mengingkari janjikan. Sudah bilang itu tidak sengaja. Kalau kamu bilang ke hakim, kamu membunuh juga tidak sengaja. Kamu pikir hakim akan membebaskanmu? Shen Lecheng, jangan terlalu jauh. Kalau kamu tidak memberiku, aku hanya bisa mencari bos Lu. Aku beri. Itu. Manajer hari ini pasti tidak sibuk ya. Semua dengar hari ini aku yang traktir. Batasnya 5.200 yuan. Hei bos Lu, Shen Lecheng, sudah jam berapa ini? pulang aku di rumah. Kamu pulang ke rumah yang mana sih, anakku? Kamu sudah menikah, tahu tidak? Aku kasih waktu setengah jam, kalau tidak pulang aku yang akan menjemputmu. Dengar tidak? Bos Lu. Maaf ya bos Lu. Kamu memanggilku apa? Suamiku. Aku ini sudah terbiasa memanggilnya. Masih ada waktu, nanti aku pelan-pelan berubah. Shen Lecheng minum alkohol dan lupa di mana rumahnya. Apakah kamu berani lagi di masa depan? Tidak berani, aku jamin. Aku tidak akan pernah lupa lagi di masa depan tentang pernikahan kita, oke? Bagaimana jika kamu lupa? Jin Nian, ulang tahunmu akan segera tiba. Aku masih ingin merayakannya di tempat tidur. Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Apakah CEO sudah membalasmu? Menurutku, pasti Shen Lecheng yang mengganggu. Kemarin CEO datang, membawanya ke ruang istirahat dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Bajunya tidak rapi, kamu serius? Tentu saja aku tidak berani berbohong padamu. Dan dia juga bilang, istri CEO akan menjadi miliknya. Kamu bisa pergi jauh-jauh. Sayang, biarkan dia menunggu aku. Shen Lecheng, aku dengar bulan ini, kamu punya bisnis 60 juta untuk diselesaikan. Apa hubungannya denganmu? Aku beritahu kamu, hanya aku yang bisa membantumu sekarang. Kalau tidak, kamu bisa pergi ke bar dan menjadi gadis bar. Lepaskan, jangan sentuh aku. Orang yang bijak adalah orang yang tahu situasi, asalkan kamu tidur denganku semalam. Target bulan ini aku yang tanggung. Luli,
Sepertiku kali ini tidak cukup menyakitimu. Di masa depan jika kamu melihatku ingat untuk menghindar. Oke, kamu tunggu saja. Akan ada saatnya kamu memohon padaku. Youyan, apakah dokumen rapat sudah siap? Jinyan? Masih sibuk. Ada restoran baru di pusat kota. Mari kita coba, oke? Aku harus lembur, tidak ada waktu. Aduh, kamu membuatku basah. Sebenarnya aku datang hari ini untuk berdiskusi denganmu. Kamu akan segera merayakan ulang tahun. Tidak perlu. Jinyan, seberapa sibuk pun pekerjaanmu, kamu juga harus bersantai. Kalau begitu biar aku yang urus. Kalau begitu kamu sibuk dulu. Aku tidak akan mengganggumu. Semuanya berhenti sebentar, saya punya kabar baik. Kakak ipar saya, yaitu CEO dari Shengtian Real Estate, akan mengadakan pesta ulang tahun di villa minggu depan. Melihat kita semua adalah rekan kerja, saya akan membawa kalian semua, benarkah bos? Jadi kita bisa makan bersama CEO dan istrinya. Bos Zhang, apakah akan ada banyak tokoh bisnis terkenal juga? Tentu saja. Nanti kalian semua harus berpakaian yang rapi. Jangan membuat saya malu. Jangan khawatir bos, kami tidak akan. Shen Lecheng, meskipun sebelumnya kita ada ketidakcocokan, tapi saya tidak akan menyimpan dendam. Saya akan membawa kamu juga. Tapi apakah kamu benar-benar yakin CEO akan mengadakan pesta ulang tahun? Tentu saja. Kakak sepupu saya yang bilang langsung kepada saya. Hei Shen Lecheng, jangan berpikir karena CEO pernah membantu kamu sekali, kamu bisa langsung menjadi orang penting. Burung gagak tetaplah burung gagak. Seharusnya kamu tahu diri. Ya, kakak sepupu bos Zhang akan segera bertunangan dengan CEO. Ini sudah diketahui semua orang. Bertunangan? Bukan seperti beberapa orang yang selalu berpikir karena sedikit kontak dengan CEO, langsung berhayal bisa naik jabatan, tidak tahu malu. Kita semua adalah rekan kerja, bagaimana bisa kalian bicara seperti ini? Sudahlah, kalian semua ingin pergikan. Setiap orang 8.800 sebagai hadiah untuk CEO. Meskipun sedikit, tapi saya pikir kakak ipar saya tidak akan mempermasalahkannya. Kamu ngomong apa sih sayang? Pergi ke pesta ulang tahun teman tanpa membawa apa-apa. 8.800 itu sudah sangat sedikit. Tokoh-tokoh bisnis itu memberi hadiah yang bernilai jutaan. Di acara seperti ini kalian bisa hadir. Sudah merupakan kehormatan bagi kalian. Masih saja mengeluh? Bos, saya rasa saya tidak akan pergi. Sesuka kamu. Nanti acara perusahaan atau pesta, kalian semua jangan pergi, kami dari departemen penjualan tidak menyambut orang yang tidak bisa bergaul seperti kamu. Shen Lecheng, kenapa kamu terus tertawa di sini? Zhang Xinlan, kau malah menggunakan alasan memberi hadiah untuk mengumpulkan uang dan memaksa semua orang untuk pergi ke pesta. Tidak malukah kamu? Apa kamu pikir kamu siapa berani bicara seperti itu padaku? Mener, sikap mereka seperti ini. Pergi pun hanya akan mempermalukanmu. Ya Mener, lebih baik kamu yang bawa kami pergi. Kami akan langsung transfer uang padamu. Lecheng, mungkin kita tetap harus pergi. Kalau tidak kita akan dikucilkan oleh mereka. Sepengetahuanku, Presiden Direktur sebenarnya tidak berniat mengadakan pesta ulang tahun. Kalian jangan tertipu olehnya. Aduh, kamu pikir kamu sudah dekat dengan Presiden Direktur? Apakah Presiden Direktur akan memberitahumu kalau dia mengadakan pesta ulang tahun? Baiklah, kalau kamu begitu yakin, mari kita bertaruh. Taruhannya, yang kalah harus berlutut dan minta maaf pada yang menang. Kamu cari mati, aku akan mengabulkannya. Baik, semua orang di sini adalah saksi. Sepakat. Jangan main-main. Kok tiba-tiba kamu datang menjemputku? Aku takut kamu lupa kalau kamu sudah menikah. Tidak mungkin, kamu suamiku itu sudah terukir dalam DNA-ku. Ngomong-ngomong, sebentar lagi ulang tahunmu. Aku sudah memesan sebuah hotel. Nanti kamu duluan ke sana, tunggu aku. Hotel? Ya. Baiklah.
Semuanya masuklah, jangan sungkan. Wah, rumah yang sangat megah. Kalau aku bisa tinggal di rumah seperti ini mati pun rela. Kamu mikir apa ini kan rumah presiden direktur? Bisa datang melihat saja sudah untung. Dia kok tahu password rumah kami? Jangan-jangan dulu Lu Jinian pernah membawa Zhang Donghan ke sini. Shen Lecheng, sekarang kamu sudah kalah dan mengakuinya. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Lalu pergi dari sini, jangan kotori lantai rumah kakak iparku. Zhang Xinlan, kamu bercanda ya? Taruhan kita. Tapi apakah ada pesta ulang tahun? Bukan, apakah kamu bisa masuk ke pintu ini? Dan sekarang apa keadaannya? Tamu mana, tuan rumah mana? Dan istri direktur mana? Kamu buru-buru apa, masih ada waktu? Kita datang terlalu awal, tentu saja mereka belum datang. Aku ingin melihat, tanpa tuan rumah bagaimana pesta ulang tahunmu ini bisa berjalan. Ya tidak apa-apa. Tidak buru-buru, kita bisa menunggu pelan-pelan. Ayo. Silakan duduk dulu, aku akan telepon sepupuku. Sepupu kamu mana? Jangan bilang tidak ada siapa-siapa. Bukan hanya tidak ada pelayan, suamiku mana? Suamimu sekarang tidak bisa dihubungi. Setelah aku bisa menghubunginya, aku akan datang bersamanya. Sepupu, pesta ini harus diadakan. Kalau tidak, aku akan sangat malu. Paman Lu? Kamu harus membelaku. Donghan, apakah Jinian mengganggumu? Paman Lu, hari ini aku mengadakan pesta ulang tahun untuk Jinian. Di vilanya. Tapi dia bahkan tidak muncul. Sekarang di luar sedang beredar kabar. Dia sama sekali tidak menyukai tunanganku ini. Anak nakal ini. Kamu tenang sekarang, pergi ke villa dan tunggu. Aku akan segera menyuruh orang untuk mencarinya. Terima kasih, Paman Lu. Anak kecil ini sedang berbuat apa? Katanya mau merayakan ulang tahunku, kenapa belum datang? Halo. Apakah kamu menganggap serius perkataanku? Donghan adalah tunanganmu, sedang menunggu di rumah. Katakan padaku. Apakah kamu sekarang masih bersama Shen Lecheng? Ayah aku sudah bilang padamu. Aku tidak akan bertunangan dengan Sang Donghan. Kau diam saja, tanpa dukungan keluarga Sang. Menurutmu dengan kemampuanmu sendiri, bisa mendapatkan proyek grup ST. Hal ini sangat penting. Sepertinya kamu tidak ingin menjadi direktur lagi. Aku tidak pernah peduli. Kamu mau membuatku marah? Tidak bisa. Aku nggak bisa napas. Mener Zhang, kami sudah datang lama sekali. Air minum aja nggak ada. Meskipun bos belum kembali. Tapi acara ini nggak ada yang ngurus. Kelihatannya nggak seperti mau ngadain pesta ulang tahun, benar kan? Gak usah buru-buru, cuma mau minum aja kan? Aku ambilin deh. Rumah segede ini. Kulkasnya nggak ada air sama sekali, tunggu sebentar ya. Semua datang minum dulu. Terima kasih. Shen Lecheng, gimana kamu tahu airnya ada di mana? Kamu. Shen Lecheng, kenapa kamu sembarangan ngambil barang-barang bos? Aku. Kak, akhirnya kamu datang. Mereka berdua memang tahu password rumahku. Lu Jinian, kamu benar-benar keterlaluan. Maaf semuanya, tunggu sebentar, ada tamu lain yang akan datang. Terima kasih atas sambutannya, bisa datang ke pesta ulang tahun bos. Kami merasa terhormat, iya Bu. Ada yang perlu dibantu? Gak usah kalian tamu, silakan duduk dulu. Bye. Shen Lecheng, sekarang kamu gak bisa ngelawan lagi kan? Cepat berlutut dan minta maaf kamu. Mener, lepaskan Lecheng, kami pergi saja. Lepaskan dia, kenapa? Iya, Lecheng kalah ya kalah. Berlutut minta maaf ke Mener nggak memalukan. Nggak tahu diri. Sekarang tahu rasanya dipermalukan. Shen Lecheng, cepat. Jangan ganggu suasana pesta kita.
Tidak dengar kakakku bilang sebentar lagi ada tamu penting? Atau kamu mau dipermalukan di depan lebih banyak orang? Cepat berlutut. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalah ya kalah. Kan sudah janji dia harus berlutut. Ada yang gak setuju? Apa yang terjadi? Jinyan kamu sudah kembali. Ada apa? Sakit sampai berdarah. Siapa yang izinkan kalian masuk? Jinyan, hari ini ulang tahunmu, aku undang banyak tamu. Sebentar lagi Pak Zhang, saya bilang siapa yang mengizinkan kalian masuk? Keluar dari sini. Kakak ipar, siapa kakak iparmu? Kamu setiap hari tidak bekerja dengan baik, hanya tahu mencari hubungan. Ya, saya lihat kamu sebagai kepala departemen penjualan. Sudah sampai akhir. Kakak ipar. Bos Lu, saya akan pergi sekarang. Sekarang segera pergi. Tunggu. Kamu berani memukul saya? Saya Shen Lecheng, ada dendam balas dendam, ada kesalahan balas kesalahan. Saya pukul kamu, kenapa? Shen Lecheng, kamu sebenarnya mau apa? Tidak mau apa-apa. Ini tergantung sikap Bos Lu. Tidak ada pesta ulang tahun sama sekali. Kalau begitu silakan Jiang Dazuguan menepati janji, berlutut dan minta maaf. Mimpi saya minta maaf sama kamu. Kamu siapa? Zhang Xinlan, kamu kepala departemen penjualan Shengxi Real Estate. Tidak menepati janji. Kamu pikir klien masih percaya sama kamu? Dan kamu bilang setiap orang memberikan hadiah 8.800. Bagaimana ini dihitung? Benar tidak ada pesta ulang tahun, kenapa minta uang kami? Kamu berani minta uang orang lain, cepat kembalikan. Sepupu. Jinyan, dengar penjelasan saya, sepupu saya tidak mengerti. Saya benar-benar tidak tahu hal ini. Kalah harus menerima. Zhang Xinlan, cepat minta maaf pada Nona Shen. Sepupu. Saya berlutut, tidak apa-apakan. Shen Lecheng, maaf. Sang Donghan, bawa orang-orangmu pergi. Bagaimana, masih sakit? Ada apa, kamu terlihat tidak senang? Tidak, saya sangat senang. Saya menunggu kamu lama di hotel, kamu tidak datang. Ini untukmu. Ini untukmu. Marah ya Xiao Chengzi. Kamu seharusnya menjelaskan pada saya, kenapa Zhang Donghan punya password rumah? Cemburu. Sama sekali tidak. Ini kode rumahmu, berikan kepada siapa saja yang kamu mau. Bodoh dengan kecerdasanmu. Kamu tidak bisa menebak kalau dia minta kode itu dari ayahku. Lagi pula rumahku adalah rumahmu. Bahkan aku pun milikmu, apa yang kamu takutkan? Benarkah? Kalau begitu nanti aku akan mengganti kode rumahmu. Ubah sesuka hatimu. Baik. Kalau begitu aku akan mengubahnya menjadi 31415926. Bos Wang, silakan ke sini. Anda lihat tata letak rumah ini menghadap utara dan selatan, dan sudah dihias dengan mewah. Anda bisa langsung tinggal. Furnitur dan peralatan rumah di sini juga merek ternama. Anda bisa tenang. Nona Shen and Tidak perlu menjelaskan ini kepada saya. Saya sudah tertarik, sekarang bisa langsung bayar. Tapi ada satu hal. Tentu saja selama Anda bisa membayar penuh. Saya bisa membantu Anda mengajukan tempat parkir. Tempat parkir tidak perlu. Anda masih belum mengerti apa yang saya inginkan. Bos Wang, tolong hormati saya. Hormat Nona Shen. Jangan berpura-pura kalian yang menjual rumah. Bukan juga menjual diri sendiri. Baik, tenang. Kamu cantik, aku pasti tidak akan merugikanmu. Hari ini aku tidak hanya membeli satu. Saya tidak tertarik cari orang lain untuk melayani Anda. Nona Shen, jangan menolak kebaikan. Tolong lepaskan, aku lepaskan. Semakin keras kamu berteriak, semakin aku bersemangat. Lepaskan.
jorok. Apa yang terjadi hari ini, kenapa tidak menyelesaikan Shen Lecheng? Si manis itu. Selesaikan. Selesaikan, tidak terlalu murah untuknya. Si manis ini berani menendangku. Kalau begitu kita tunggu kabar baik dari Bos Wang besok. Tunggu saja. Ayo minum. Kalian mau apa? Si manis ini, kamu malah mencari bantuan. Wang, jaga mulutmu. Istriku Lu Jinian kamu berani sentuh. Kelihatannya keluarga Wang sudah sampai di ujung. Bos Lu salah paham, semuanya salah paham. Salah paham, salah paham, salah paham. Youyan ajari Bos Wang cara menjadi orang yang baik. Kesalahpahaman Bos Lu ini salah paham. Sayang, kamu hari ini sangat tampan. Kalau begitu malam ini apa aku dapat hadiah? Lihat bagaimana kelakuanmu dulu. Lecheng, cepat lihat ini. Perusahaan milik Bos Wang didenda 2 miliar karena penggelapan pajak. Didenda 2 miliar yuan loh. Wang Enterprise bangkrut diakuisisi oleh Dongya. Lecheng, presiden dari grup Dongya itu seumuran dengan Bos Lu kita. Betapa hebatnya. Grup Dongya. Bukankah ini perusahaan yang ayahku suruh aku kencani buta? Apa mungkin kebetulan begini? Shen Lecheng, apa yang sedang kamu lakukan? Hanya tersisa beberapa hari lagi hingga akhir bulan. Masih ada 40 juta kinerja penjualan yang belum kamu capai. Duduk di sini menunggu untuk dipecat ya? Manajer. Manajer Jiang, barusan kamu bilang masih ada beberapa hari lagi. Kenapa kamu yakin aku tidak bisa mencapainya? Ini belum tentu. Nanti orang yang terusir dari Shentian Group bukan aku, tapi kamu. Lihat saja nanti. Lecheng, kamu bahkan tidak punya calon pelanggan. Bagaimana bisa menjual 2 properti dalam seminggu? Apa yang harus dilakukan sekarang? Tenang saja, aku punya rencana sendiri. Manis sekali. Apa maksudmu ini? Di sini ada uang, ambil dan belikan 2 properti. Untuk meningkatkan pencapaian penjualanmu. Sisanya anggap uang saku, habiskan sesukamu, kalau sudah habis aku transfer lagi. Berapa banyak uang di dalamnya? Sepertinya ada 100 juta ya. 100 juta bisa dilempar begitu saja. Berapa sih nilai kapitalisasi pasar Shentian Real Estate? Apakah Lu Jinian benar-benar seorang yang sangat kaya? Apa kamu khawatir aku tidak bisa memenuhi target penjualan, lalu dipecat? Bukan hanya sebagai suamimu. Setidaknya kita tidak boleh kehilangan muka. Soal pekerjaan, kalau mau kerja ya kerja, kalau tidak ya sudah. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Aku juga ingin membuat Zhang Xinlan marah. Lecheng, bagaimana ini? Tenang saja, tak masalah. Shen Lecheng, jangan buang waktu di sini. Hari ini adalah akhir bulan. Masih ada 1 jam lagi sebelum pulang kerja. Kamu belum menyelesaikan tugasmu. Cepat kembali ke meja kerjamu dan bersihkan barang-barangmu lalu pergi. Kamu sendiri bilang masih ada 1 jam lagi. Bagaimana kamu tahu kalau sebelum pulang kerja aku tidak bisa menjual 2 unit rumah? Shen Lecheng, jangan berhayal. Jangan bilang kamu yang baru datang. Bahkan kami yang sudah bertahun-tahun jadi sales. Tidak mungkin dalam waktu sesingkat ini menjual 2 unit rumah. Jangan terlalu berlebihan dalam membual. Kenapa kalian bicara seperti itu kalau bukan karena Lecheng membantu kalian mendapatkan uang itu? Kalian pasti sudah ditipu. Apa kalian tidak punya hati nurani? Diam. Manajer Jiang, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Taruhan apa? Taruhan apakah sebelum pulang kerja aku bisa menjual 2 unit rumah, menyelesaikan tugas 60 juta? Tidak mungkin. Manajer Zhang, kamu tidak berani ya? Apa yang tidak berani? Taruhan apa? Kalau aku kalah, aku akan memberikan komisi dari rumah yang dijual ke orang Perancis itu padamu. Sungguh, tentu saja sungguh. Mereka bisa menjadi saksi. Tapi kalau kamu kalah,
Aku tidak mungkin kalah. Manajer, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kamu lupa kejadian memalukan itu. Kamu, Kalau kamu kalah, serahkan semua data klienmu kepada Xiao Liu. Lei Cheng, lebih baik kita lupakan saja. Ini memang milikmu, dia yang menahannya. Aku setuju. Sepakat. Lei Cheng, tinggal 10 menit lagi. Saya mau beli rumah. Pak, ini saya yang akan melayani Anda. Anda membutuhkan Tidak perlu, saya punya sales manager sendiri. sales manager Anda siapa? Ini dia Nona Shen. Meskipun klien beli rumah sudah lewat jam pulang kerja. Pak, saya akan menjelaskan kepada Anda. Rumah di sini. Gak usah banyak bicara, gak usah lihat contoh rumah. Langsung beli 2 unit yang luasnya paling besar aja. Apa? Kalau kartu sudah di-swipe, tolong tanda tangan di sini. Terima kasih Nona Shen, sampai jumpa. Masih ada 5 menit sebelum pulang. Saya sudah menyelesaikan tugas. Terima kasih sudah menang taruhan. Shen Lei Cheng, jujur aja. Siapa sih orang tadi? Siapa itu gak penting. Yang penting Supervisor Sang. Kamu kalah. Cepat penuhi janjimu, tunggu apa lagi? Lei Cheng, lebih baik kita lupakan aja. Sekarang juga langsung transfer. Lei Cheng, terima kasih ya. Ini gak ada apa-apanya kok. Shen Lei Cheng, kamu tunggu aja. Lei Cheng, kenapa kamu belum pulang? Kerjaan saya belum selesai. Kamu pulang dulu aja. Kalau gitu saya duluan ya. Ya. Bye. Shen Lei Cheng, isi laporan kinerja ini. Besok pagi rapat besar, salah satu kata. Saya buat kamu gak bisa makan enak. Ini kinerja yang kamu kumpulkan selama beberapa bulan. Gimana mungkin saya selesai? Jangan banyak alasan kalau besok pagi belum selesai. Kamu keluar dari departemen penjualan. Zhang Xinlan. Kamu main balas dendam. Iya. Jangan pikir direktur akan selalu melindungimu. Saya akan buat kamu menyesal sudah melawan saya. Kenapa kamu lebih sibuk dari saya, direktur ini? Sudah jam berapa ini, tidur aja. Sudah waktunya tidur. Tidak bisa kalau besok pagi belum selesai. Zhang Xinlan pasti cari masalah lagi. Kenapa lagi Zhang Xinlan? Kalau gitu suami besok pecat dia. Biarin dulu. Kenapa kamu malah membelanya? Bukan. Zhang Xinlan juga gak melakukan kesalahan prinsip kok. Kami hanya punya gesekan dengan karyawan. Tidak bisa jadi alasan kamu memecat seorang eksekutif. Aku tidak mau kamu kehilangan kepercayaan karyawan karena aku. Kepercayaan. Masih istriku yang paling perhatian. Nah, sebagai hadiah untukmu, kamu tidur, aku yang kerjakan. Serius. Terima kasih suamiku. Suamiku kerja keras. Zhang Xinlan berani terus-terusan menyakiti istriku. Saatnya kamu membayar. Lei Cheng, kenapa kamu belum pergi? Aku masih ada pekerjaan yang belum selesai. Kamu pulang dulu saja. Kalau begitu aku duluan ya. Ya. Dah. Shen Lei Cheng, isi laporan kinerja ini. Besok pagi rapat besar akan digunakan salah satu kata. Aku akan membuatmu tidak bisa makan. Ini kinerja yang kamu kumpulkan selama beberapa bulan. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikannya? Jangan banyak bicara, besok pagi kalau belum selesai. Kamu keluar dari departemen penjualan. Zhang Xinlan, kamu menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jangan pikir direktur akan selalu melindungimu. Aku akan membuatmu menyesal telah membuatku marah.
Kamu lebih sibuk daripada aku sebagai direktur. Sudah jam berapa ini tidur? Waktunya tidur. Tidak bisa kalau besok pagi aku tidak selesai. Zhang Xinlan pasti akan mencari masalah lagi. Kenapa lagi Zhang Xinlan? Kalau begitu suamiku besok dia dipecat saja. Biarkan dia dulu. Kok kamu malah membelanya? Bukan. Zhang Xinlan juga tidak melakukan kesalahan prinsip. Kami hanya punya gesekan dengan karyawan. Tidak bisa jadi alasan kamu memecat seorang eksekutif. Aku tidak mau kamu kehilangan kepercayaan karyawan karena aku. Kepercayaan. Masih istriku yang paling perhatian. Nah, sebagai hadiah untukmu, kamu tidur aku yang kerjakan. Serius. Terima kasih suamiku. Suamiku kerja keras. Zhang Xinlan berani mengganggu istriku berulang kali. Saatnya membuatmu membayar. Hari ini adalah hari Departemen Penjualan kami melaporkan kinerja kuartal lalu kepada CEO. Untuk melaporkan kinerja keseluruhan kuartal sebelumnya. Laporan kinerja diselesaikan oleh Shen Lecheng dari Departemen Penjualan kami. Dan pekerjaan pelaporan juga diberikan kepadanya untuk diselesaikan. Zhang Xinlan si manis ini. Sama sekali tidak memberitahu saya untuk melaporkan, membuat saya tidak siap untuk mempermalukan saya. Ada masalah? Manajer Zhang. Apakah ada presiden di mana karyawan melaporkan terlebih dahulu? CEO Shen Lecheng adalah salah satu karyawan baru yang paling berbakat. Dan laporan kinerja semuanya diselesaikan olehnya. Dia yang paling familiar. Saya juga berharap memberikan lebih banyak kesempatan kepada karyawan baru. Kalau begitu silakan Nona Shen segera memulai. Ada masalah? Tidak ada masalah. Semua bisa melihat laporan kuartal pertama kami. Sebenarnya datanya sangat bagus kuartal kedua. Kami juga menunjukkan tren kenaikan 30%. Itu saja laporan saya, terima kasih. PPT Nona Shen sangat jelas. Penjelasannya juga sangat menarik. Benar-benar orang yang dibina langsung oleh CEO. Ya. Benar-benar bakat langka di grup Shengtian kami. Tunggu. CEO para pemegang saham. Ada satu kesalahan yang mudah diabaikan di sini. Shen Lecheng, bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Laporan dasar saja tidak bisa kamu selesaikan dengan benar. Maaf CEO. Para pemegang saham saya. Manajer Zhang. Selain dia siapa lagi yang melihat laporan ini? Tidak ada, semuanya dia yang membuatnya sendiri. Manajer Zhang, bukankah Anda mengatakan selain Shen Lecheng tidak ada yang melihat laporan ini? CEO saya. Saya punya laporan baru di sini. Adalah Xiao Cheng, adalah Shen Lecheng. Yang dikirimkan kepada saya setelah selesai kemarin. Semua bisa membandingkannya. Salah paham, semuanya salah paham. Apa yang kamu salah paham? Manajer Zhang menggelapkan sendiri. Menjatuhkan karyawan dengan sengaja, semua orang menyaksikannya. Tidak, saya tidak. Zhang Xinlan. Presiden Direktur. Apakah sepupuku tahu kamu melakukan ini? Sepupumu. Shengtian Real Estate adalah bisnis keluargamu, bukan anggota keluarga lu maupun eksekutif perusahaan. Apa haknya untuk berbicara Yoyan? Shen Lecheng. Lepaskan. Dari hari ini, posisi kepala Departemen Penjualan akan diambil alih oleh Nona Shen Lecheng. Paman kedua langsung memecat saya. Bagaimana saya bisa keluar dan bertemu orang lagi? Saya lihat keluarga Lu. Tanpa dukungan keluarga Zhang, bagaimana kalian bisa mengambil proyek grup ST? Semua ini karena Lu Jinian yang tidak tahu diri. Tenang, saya pasti akan membuatnya datang dan meminta maaf. Kerjasama proyek ini adalah hal besar. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Jangan bercanda dengan hal ini. Paman Lu? Jinian akhir-akhir ini entah kenapa. Apakah ada orang yang memprovokasi? Jangan bahas Xinlan dulu.
Dia semakin dingin padaku akhir-akhir ini. Apa Donghan Lu Jinyan benar-benar memperlakukanmu seperti itu? Perjanjian pernikahan ini tidak usah diteruskan. Dengan status keluarga Zhang di ibu kota, keluarga kayak mana yang tidak bisa kami masuki? Ibu. Masalah pernikahan tidak bisa diubah begitu saja. Lagi pula seluruh ibu kota sudah tahu aku dan Jinyan akan bertunangan. Aku dan Jinyan juga punya perasaan. Kalau bukan karena si manis itu, Jinyan tidak akan memperlakukanku seperti itu. Benar Donghan, benar. Bagaimana kalau begini? Kita cocokkan hari pertunangan. Hari ini aku jamin Lu Jinyan tidak akan mengecewakan Donghan. Om Lu, apa maksudmu? Sudah lama aku ingatkan kamu. Kamu dan Lu Jinyan tidak mungkin bersama. Sepertinya kamu menganggap perkataanku sebagai angin lalu. Apakah Jinyan tahu kamu melakukan ini? Proyek grup ST ini sangat mendesak. Perkawinan antara keluarga Lu dan Sang pasti terjadi. Kamu diam saja di sini ya. Setelah acara pertunangan Jinyan dan Donghan selesai, aku akan melepaskanmu. Bukannya ini proyek keluarga kami. Untuk proyek grup ST ini, menculik putri grup ST. Ini hal paling gila yang pernah aku lihat. Kakek Lu, semoga kamu tidak menyesal nanti. Bos sudah ketemu istri di bawah orang tua. Segera kembali ke rumah tua. Ayah kamu bawa leceng mau apa? Aku ajak Nona Shen minum teh, kamu buru-buru apa? Aku janji ambil proyek grup ST. Kamu lepaskan leceng. Tanpa dukungan keluarga Zhang, apa yang bisa kamu janjikan? Kamu pikir proyek grup ST, grup Shengtian bisa ambil sendiri? Waktu aku ambil alih Shengtian nilainya 300 juta. Sekarang nilainya 2 miliar. Tanpa proyek grup ST aku juga bisa besarkan Shengtian. Tidak ada kesempatan lagi, aku sudah bicara dengan keluarga Zhang. Besok lusa hari baik. Kamu dan Donghan adakan acara pertunangan. Setelah acara selesai, aku akan lepaskan Nona Shen. Kalau tidak, tunggu saja mayatnya. Terima kasih semuanya. Dat ang kay akara, pertunangan selamat aku kakak dan Jinyan. Shen leceng itu bukan tandinganmu. Bos Lu akhirnya milikmu. Dia siapa berani banding dengan aku? Tenang saja, setelah aku jadi istri bos, posisi wakil bos pasti milikmu. Terima kasih kakak sepupu. Semoga kakak sepupu dan kakak ipar bahagia selamanya. Zhang Donghan, apa maksudmu? Di depan umum kamu tarik-tarik apa? Zhang Donghan, kamu kan wanita, kamu janji sama aku. Bantu aku jadi bos grup Shengtian. Kamu buru-buru apa aku tunangan sama dia? Untuk lebih mudah mengontrolnya. Lagi pula, hatiku ada padamu. Kamu takut apa? Posisi bos cepat atau lambat pasti milikmu. Jangan bohong sama aku. Paling-paling kita sama-sama hancur. Jinyan, Jangan sentuh aku, jijik sama kamu. Lu Jinyan. Aku pasti akan membuatmu berlutut memohon padaku suatu hari nanti. Mimpi kali kau. Tunggu saja. Setiap pria yang kusukai, entah 1 atau 2, atau 3 atau 4, pasti akan kukuasai sepenuhnya. Lu Jinyan, kau pun tidak terkecuali. Terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam acara pertunangan putra saya dan Donghan. Sekarang saya umumkan, acara pertunangan resmi dimulai. Matikan. Cepat matikan. Donghan,
Apa yang terjadi? Matikan. Cepat matikan. Donghan, apa yang terjadi? Kenapa kau bersama Luli? Saudari sepupu Donghan beritahu ibu. Apa Luli memaksamu? Binatang. Keluarga Lu harus memberikan penjelasan pada kami. Ayah kau masih mau menikahkan aku dengannya? Sengaja. Ini memang kenyataan. Lebih baik tahu lebih awal daripada terlambat. Skandal ini tersebar. Paman dan keponakan berbagi satu wanita. Kau tidak takut keluarga Shen jadi bahan tertawaan seluruh kota? Kau. Di mana Shen Lecheng? Jinnian. Apa kau benar-benar bertunangan dengan Zhang Donghan? Apa kau terluka? Bagaimana kau bisa kabur? Sekarang belum bisa menyebut Sanju. Kalau tidak, identitasku akan terbongkar. Non, kau baik-baik saja? Akhirnya kau datang. Untungnya ada pelacak di tas yang diberikan ketua untukmu. Non, lebih baik kau kembali dengan saya. Tali yang mengikatku putus, aku berhasil melepaskan diri dan kabur. Baguslah kau baik-baik saja. Ayah. Ini yang terakhir kali, jangan paksa aku lagi. Kau. Lu Jinnian, kau akan menyesal. Acara pertunangan akan dilanjutkan, tapi bukan lagi. Tapi orang di sampingku ini. Nona Shen Lecheng. Lu Jinnian, kamu akan menyesal. Luli, ayo kita pergi. Ayo pergi. Ada apa? Tidak apa-apa, aku mau ke toilet. Itu bukan arah ke toilet. Lecheng, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Bukannya aku sudah bilang jangan datang ke sini kalau tidak ada apa-apa. Hanya saja sekarang aku tidak bisa memberitahu mereka tentang identitasku. Nonaku. Ketua Dewan sangat marah mengetahui pertunanganmu dan sedang dalam perjalanan ke sini. Apa katamu? Hei Yoyan, bantu aku cari seseorang. Kamu segera cegah ayahku, aku akan masuk memberitahu mereka. Cepat pergi. Baik. Tunggu. Ingat ya, harus cegah ayahku di luar, mengerti? Cepat pergi sana. Kalau ayahku bertemu dengan Lu Jinnian. Terima kasih semuanya, terima kasih. Selamat Bos Lu. Aku merasa kurang enak badan, aku mau pulang dulu. Ada apa? Hari ini pesta pertunangan kita, yakin mau pergi? Maaf Jinnian, aku benar-benar kurang enak badan. Kalau begitu aku temani kamu pulang. Tidak perlu, masih banyak tamu. Kamu tetap di sini, aku pulang minum air hangat saja, aku pergi. Silakan makan dulu, aku pamit dulu. Ayah. Jangan marah, dengar penjelasanku dong. Jelaskan apa kalau bukan karena lihat postingan teman di media sosial. Aku tidak tahu anakku sendiri pergi bertunangan dengan orang. Ayah. Dia hanya temanku. Aku hanya membantu, bukan sungguhan. Main-main pertunangan besar begini bisa dijadikan lelucon. Ayah. Meskipun bertunangan harus cari yang sepadan dong. Shengtian Real Estate perusahaan kecil. Si Lu itu tidak pantas untukmu. Kedepannya jangan berhubungan lagi dengannya. Selesai. Dua hari lagi. Aku atur kamu bertemu dengan Presiden Direktur Grup Dongya. Ayah, aku tidak tahu siapa presiden direktur grup Dongya itu, aku tidak mau. Bukannya ayah sudah janji waktu 3 bulan padaku. Ayah, kamu baik-baik saja. Lecheng, ayah sudah tua. Kesehatan ayah semakin menurun. ST Group. Lambat laun akan diserahkan ke tanganmu. Kamu tidak bisa terus bersikap sembrono seperti ini. Ayah.
Minum air. Ayah, aku mengerti. Jangan marah lagi. Bagaimana kalau proyek tender terbaru perusahaan kita? Kami serahkan kepadamu. Ayah ingin melihatmu sukses. Xiao San bawa dokumennya ke Nyonya Besar. Ini adalah proyek tender yang pasti dimenangkan oleh kakekku. Yang menguntungkan. Air yang mengalir tidak akan mengalir ke sawah orang lain. Proyek ini tentu saja aku simpan untuk Jin Nian. Jin Nian, pesta pertunangan ini ramai sekali. Kenapa kamu minum begitu banyak? Jin Nian, kamu baik-baik saja. Kamu baru ingat untuk pulang. Jin Nian, kamu mabuk ngomong apa sih? Ini rumahku, kalau tidak pulang kemana lagi? Shen Lecheng katakan padaku. Apakah kamu membohongiku? Tidak apa yang bisa aku bohongi. Baiklah Shen Lecheng, ingat ini. Kamu adalah istri Lu Jinian. Kalau ada pria yang berani. Presiden Direktur. Pria yang kamu suruh aku selidiki, dia bernama San. Dia adalah asisten khusus ketua ST Group. Oh ya, Nyonya, terakhir kali. Bilang. Juga berkat asisten San ini yang muncul di saat-saat terakhir. Membeli 2 rumah. Selidiki baik-baik anak ini. Biarkan dia tahu ada wanita yang tidak boleh dia sentuh. Ya. Aku datang untuk meminta maaf. Meminta maaf, kami tidak berani. Paman dan Bibi. Aku dan Donghan benar-benar saling mencintai. Aku mohon biarkan kami bersama. Awalnya kita sudah sepakat. Donghan akan bertunangan dengan Jin Nian. Donghan akan menjadi istri presiden direktur. Sekarang mau menikah dengan orang yang menganggur. Sisa hidup putriku akan hancur. Sebenarnya walau Lu Jinian adalah CEO dari Shengtian Real Estate, tapi yang punya saham terbanyak adalah aku. Om Lu, maksudmu apa? Tenang saja, karena aku sudah menganggap Donghan sebagai keluarga. Aku pasti tidak akan menyanyiakannya. 3 hari lagi aku akan menjadikan repat pemegang saham. Aku akan mencopot jabatan Lu Jinian dan menyerahkan posisi itu kepada Luli setelah kalian menikah. Aku akan memberikan semua sahamku kepada kalian. Benarkah kakek? Walaupun kamu lebih muda dan kurang berpengalaman dibanding pamanmu, tapi dengan bantuan Donghan, aku yakin Shengtian akan aman di tangan kalian. Kamu mau? Dari hari ini, keluarga Zhang dan Lu sudah menjadi satu keluarga. Di Kyoto, hanya sedikit perusahaan yang bisa menyaingi kita. Kita harus bekerja sama dan mengambil alih proyek ST Group. Benar, karena kita sudah menjadi keluarga. Maka dari sekarang kita adalah satu. Kita harus bekerja sama. Di Kyoto, siapa lagi yang bisa menjadi lawan kita? Lu Jinian, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku akan menunggu hari di mana kamu akan berlutut memohon padaku. Kenapa baru pulang? Lapar? Aku akan masak untukmu. Tidak usah, aku sudah makan. Baiklah, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Lu Jinian, apa maksudmu? Sejak malam pertunangan kamu selalu bersikap aneh. Kalau ada yang tidak kamu suka, katakan saja. Kenapa harus bersikap dingin? Kamu mau tanya apa? Apa kamu kenal asisten San dari ST Group? Kamu mau bilang apa? Ada yang memperingatiku untuk menjauh darinya. Apa itu kamu yang melakukan?